Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 20017029. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada YouTube Kampung Inggris dengan tema Bule Jowo ikut les di Kampung Inggris, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainem Liusti M. Hum. Latar belakang dalam makalah analisis alih kode dan campur kode dalam YouTube Kampung Inggris yaitu menurut R.A. Hudson dalam Rohayah dan Misbah Jamil mendefinisikan bahwa sosiolinguistik sebagai kajian bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat yang secara sengaja menunjukkan bahwa sosiolinguistik merupakan bagian dari kajian bahasa. Sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antar bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa. Dalam penggunaannya, sosiolinguistik berfokus pada bagaimana masyarakat menggunakan bahasa itu sendiri. Penggunaan bahasa itu sendiri menjadi hal yang lumrah apabila masyarakat menggunakan lebih dari satu bahasa dalam berkomunikasi, yang dinamakan dengan bilingualisme. Alih kode adalah sebuah peristiwa penggunaan dua atau lebih dari satu bahasa oleh pengkomunikasi dalam berbicara. Dalam suatu komunikasi, alih kode dan campur kode biasanya terjadi dalam situasi formal ataupun informal. Dalam sebuah percakapan, biasanya setiap individu yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa atau yang sering disebut seseorang dwi bahasawan dapat memunculkan sebuah kode dalam setiap percakapannya, yang dapat memicu terjadinya sebuah alih kode atau bahkan campur kode dalam komunikasinya. Telander mengatakan bahwa campur kode terjadi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri. Sedangkan alih kode adalah peristiwa penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Apple mendefinisikan bahwa alih kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. Bentuk peralihan bahasa atau kode bahasa karena dapat ditemukan tidak hanya dalam bentuk interaksi langsung. Alih kode juga dapat ditemukan di berbagai media sosial. Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana definisi dari alih kode dan campur kode yang sebenarnya. Yang kedua, apa saja bentuk alih kode dan campur kode yang terjadi dalam YouTube Kampung Inggris dengan tema Bule Jowo ikut les di Kampung Inggris. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode. Dengan demikian juga tujuan penulisan dari artikel makalah ini yaitu bagaimana definisi dari alih kode dan campur kode tersebut. Yang kedua, apa saja bentuk alih kode dan campur kode yang terjadi dalam YouTube Kampung Inggris dengan tema Bule Jowo ikut les di Kampung Inggris. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode. Baik, sekarang kita akan langsung ke pembahasan inti dari permasalahan di atas. Yang pertama, pengertian alih kode dan campur kode. Alih kode merupakan peristiwa peralihan kode dari satu kode ke kode yang lain. Jadi, apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A, misalnya bahasa Indonesia, dan kemudian beralih menggunakan kode B, misalnya bahasa Jawa, maka peristiwa peralihan pemakaian bahasa seperti itu disebut alih kode. Sedangkan campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam suatu tindakan bahasa yang biasa disebut speech act atau discourse, tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran dalam bahasa tersebut. Menurut Telander, apabila suatu tuturan terjadi dalam percampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam suatu klausa yang sama, maka peristiwa tersebut disebut campur kode.
Menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Selanjutnya kita akan masuk ke data-data yang saya temukan dalam YouTube Kampung Inggris dengan tema Bule Jowo ikut les di Kampung Inggris. Data yang pertama yaitu terdapat ujaran enggak pernah ngambil grammar, speaking, pronunciation. Data tersebut merupakan alih kode di mana terdapat beberapa kata dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam mengungkapkan sebuah informasi. Dalam data ini, kosakata bahasa Inggris yang digunakan dapat diartikan satu persatu, yaitu sebagai grammar yang berarti tata bahasa, speaking yang berarti berbicara, dan pronunciation yang berarti pengucapan. Data yang selanjutnya yaitu saya ambil master, English master. Dalam ujaran ini terdapat istilah bahasa Inggris yang digunakan yaitu English master. Hal ini merujuk pada salah satu program kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris. Istilah tersebut menunjukkan informasi mengenai jenis program yang sedang dijalankan oleh si penutur. Ujaran yang ketiga yang disampaikan yaitu, jadi kita itu belajar semuanya dari speaking, grammar, pronunciation, dan vocab. Sama seperti ujaran yang pertama, temuan kali ini merupakan fenomena alih kode yang terjadi untuk menjelaskan informasi mengenai berbagai jenis pembelajaran yang didapatkan oleh penutur dari kursus bahasa Inggris tersebut. Tetapi penutur melafalkannya dalam pronunciation atau dalam bahasa Inggris. Ujaran yang keempat yaitu nah ini so many pentol. Ujaran di atas juga merupakan fenomena alih kode yang mana kali ini penutur menggunakan unsur bahasa Inggris sebagai penjelas informasi pada ujarannya yang menunjukkan jumlah dari pedagang bakso tusuk atau pentol. Ujaran yang selanjutnya yaitu penutur mengatakan bahwa white, jadi menurut kalian yang tadi diwawancarai melebihi ekspektasi atau tidak? Data yang selanjutnya menunjukkan sebuah alih kode. Pada ujaran ini, alih kode yang terjadi hanya dalam bentuk pemarkah wacana dalam bahasa Inggris lisan, yaitu white. Kata tersebut digunakan untuk menjeda sebuah pembicaraan yang kemudian digunakan untuk memulai topik baru. Data selanjutnya adalah there is so many people with different asal, dari asalnya masing-masing gitu. Penutur di atas mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung unsur alih kode. Pada awal ujaran, penutur menggunakan bahasa Inggris dan kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia. Lebih lanjut, perubahan yang terjadi dalam ujaran tersebut berbentuk kata dan juga klausa. Pada konteks ini, hal tersebut diakibatkan karena penutur merasa gugup sehingga tidak mampu meneruskan ujaran dalam bahasa Inggris. Pola yang terkandung dalam ujaran ini meliputi bentuk formal menjadi bentuk sederhana. Ujaran selanjutnya yang saya temukan yaitu berupa ucapan, jadi apa kesimpulannya? What's so good about it? What's not good about it? Data tersebut menunjukkan sebuah fenomena terjadinya alih kode dalam bentuk klausa. Dilihat dari ujaran penuh, ujaran dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menggunakan bahasa Indonesia sebagai pembuka dalam ujaran. Kemudian diikuti oleh 2 kalimat bahasa Inggris dalam bentuk pertanyaan sebagai inti dari ujaran tersebut dalam meminta pendapat pendengar. Sedangkan ujaran yang ditemukan dalam bentuk campur kode yaitu and the kursus so many. Data di atas merupakan penyisipan unsur yang berwujud kata dan frasa. Data tersebut merupakan campur kode di mana terdapat kata kursus yang dijelaskan menggunakan kata de, lalu terdapat frasa so many berarti sangat banyak. Dalam data ini penutur menjelaskan bahwa ada banyak jenis kursus yang tersedia di Kampung Inggris. Ujaran lain yang ditemukan dalam campur kode yaitu is it sapi milk or kambing milk? Pada data ini penutur kembali menggunakan alih kode, namun dalam ujaran ini penutur melakukannya secara sengaja dengan keperluan humor.
Penyisipan yang terjadi pada ujaran ini terdapat dalam kata sapi dan kambing sebagai penjelas atau adjektiva dari kata meal. Data selanjutnya yaitu I'm so malu, embarrassed. Data di atas merupakan penyisipan unsur yang berwujud kata. Data tersebut merupakan campur kode di mana kata malu dalam bahasa Indonesia dicampurkan ke dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Data tersebut mengandung pengulangan kata di mana dua kata yang bermakna sama yaitu malu dalam bahasa Indonesia dan embarrassed dalam bahasa Inggris disebutkan dalam satu kalimat. Dalam data ini penutur ingin menekankan kepada lawan bicara bahwa ia sedang merasa malu. Data selanjutnya yaitu you stay in your kos-kosan or you in your camp, everybody speak English. Kosakata yang ditemukan pada ujaran ini sama seperti ujaran yang ketujuh. Namun pada ujaran kali ini masuk ke dalam kategori campur kode karena terjadi penyisipan kata kos-kosan ke dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam data ini penutur menggunakan kata kos-kosan yang dirasa lebih familiar bagi orang Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode. Alih kode menurut Wijaya Kusuma, terjadinya alih kode disebabkan oleh orang ketiga, perpindahan topik, beralihnya suasana bicara, ingin dianggap terpelajar, ingin menjauhkan jarak, menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa daerah, mengutip pembicaraan orang lain, terpengaruh lawan bicara, berada di tempat umum, menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa daerah, mitra berbicaranya lebih mudah, dan beralih media atau sarana bicara. Terjadinya campur kode yaitu karena adanya hubungan timbal balik antara peranan atau penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Artinya penutur mempunyai latar belakang sosial tertentu, cenderung memilih bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Jadi kesimpulan dari PPT tentang makalah ini adalah penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, ditemukan 18 ujaran yang dibagi ke dalam bentuk alih kode maupun campur kode. Kedua, semua temuan ujaran tersebut terbagi dalam berbagai wujud mulai dari kata, frasa, dan juga klausa yang terjadi dalam peralihan atau penyusupan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris maupun sebaliknya. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa terjadinya alih kode maupun campur kode dalam video-video akun YouTube Kampung Inggris disebabkan oleh berbagai faktor seperti latar belakang penutur lawan, tutur, dan konteks percakapan. Penelitian kali ini hanya fokus pada fenomena bilingualisme penutur bahasa Indonesia dan asing, yaitu Kampung Inggris yang sedang berada di sebuah daerah yang khusus mengikut sertakan bahasa Inggris ke dalam bahasa sehari-hari. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya tentang analisis alih kode dan campur kode dalam YouTube Kampung Inggris dengan tema Bule Jowo ikut les di Kampung Inggris. Sekian, terima kasih. Salah dan nyalanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.